keterangannya ya. Nah, ini kira-kira bisa dilihat ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, dari jenis tipe-tipe baterai di sini ada AGM, ada gel, kemudian ada deep cycle, ada OPZV. Itu dari DOD dan service life-nya bisa dilihat ya. Biasanya yang banyak di PLTS itu yang paling bawah ini. Yang paling bawah. Jadi katakan misalnya kalau kita gunakan dia sampai habis, berarti hanya bisa 1.500 charging discharging saja ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya umurnya juga bisa lebih singkat ya. Sedangkan kalau misalnya kita atur kita gunakan 50% saja misalnya DOD, maka cycle-nya bisa lebih panjang, 2 kali lipat. Jadi bisa sampai 3.000 cycle ya. Nah, umurnya bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Jadi ya kadang-kadang seperti ini ya. Di lapangan udah pilih baterainya bagus ya. Tetapi komponen lain pada saat pengisian dan discharging-nya tidak optimal. Nah, itu juga yang menyebabkan kadang-kadang baterainya nanti tidak awet ya. Jadi mendesain, mengukur berapa banyak panel, berapa arusnya, kemudian pengisian baterainya itu kalau tidak optimal, nanti bisa baterainya tidak awet. Seperti itu. Jadi semua itu harus diperhitungkan ya. Perhitungkan dengan baik. Contoh misalnya ya, dihitungnya pada kondisi full penyinaran. Sementara kadang-kadang ada daerah yang ya katakan misalnya kalau pada saat hujan atau mendung itu bisa sampai 3 hari misalnya. Nah, itu kan rawan ya. Rawan. Dalam 3 hari kalau pada saat pengisian mataharinya tidak maksimal ke baterai, sangat rawan itu merusak baterainya. Jadi survei lokasi untuk pemasangan itu sangat penting ya, sangat penting. Untuk tahu lokasinya, kondisinya seperti apa. Kayak gitu. Karena kalau salah desain ya nanti komponen yang sudah dipilih itu tidak akan maksimal kerjanya. Itu bisa terjadi. Ya, ini gambaran ya bagaimana jenis-jenis baterai itu punya kelebihan dan kekurangan. Di sini tidak dicantumkan harganya sih. Nah, biasanya yang paling singkat itu harganya lebih murah begitu ya. Ya. Di contoh yang tadi ya, di contoh yang tadi ini bisa kita hitung ulang ya. Tadi contohnya energinya 11,9 kWh. Anggaplah misalnya kita katakan kita mau menggunakan baterainya itu di 35% misalnya. Kemudian tegangan baterai sistemnya nanti itu di 48 volt. Kemudian ada efisiensi di situ. Nah, berapa besar AH yang kita butuhkan ya kapasitasnya. Nah, bisa dihitung dengan ya rumus sederhana di sini ya. Saya kira tidak terlalu sulit ya hitung-hitungan ininya. Kapasitas baterainya dengan kondisi sistem tegangan di 48 volt, maka membutuhkan kapasitas baterai sebesar 882 Ah. Ini untuk sistem ya, satu sistem. Nah, ada contoh saya letakkan di situ di slide spesifikasi satu baterai. Misalnya kalau baterai itu yang kita gunakan, bagaimana nantinya? Kita butuh berapa unit baterai seperti itu? Contohnya ya. Jadi kita
butuh totalnya 882 Ah pada tegangan 48. Nah, kita mau pilih baterai ini sekarang. Baterai yang mana dipilih? Nah, ini ada contoh speknya. 12 volt, 100 Ah per satu baterai. Nah, sekarang kita butuh berapa banyak nih untuk memenuhi kapasitas baterai yang kita sudah hitung tadi sebesar 882. Dan caranya gimana? Ya kita hitung di sini aja ya. Nah, jumlah baterai yang digunakan itu sistem tegangannya dikali dengan total kapasitas baterai, kemudian kita bagi dengan per baterainya berapa ya, tegangannya berapa dan kapasitas Ah-nya berapa. Jadi kita dapat kira-kira sebesar 36 unit baterai kalau kita pilih yang spek yang tadi ya. Jadi sekali lagi banyak sekali tipe baterai. Nah, kita ketika akan memilih nanti bagaimana? Ya totalnya berapa banyak? Plus nanti coba ya masing-masing ya. Coba bagaimana cara merangkainya. Bagaimana cara merangkainya? Ini satu, ya ini kan gampang sebenarnya ya. Nah, nanti silahkan cakar-cakar gimana rangkaiannya untuk jenis baterai yang ada ini. Di sistem 48 volt, satu unit baterai itu sebesar berapa tadi? 12 volt, 100 Ah. Nah, untuk dapatkan total 882 Ah di sistem 48 volt, kita butuh sebanyak 36 unit. Nah, gimana rangkainya untuk mendapatkan kebutuhan yang tadi, untuk menjawab kebutuhan yang tadi. Nah, nanti silakan ya. Silakan itu jadi tugas. Bagaimana merangkai baterai pada sistem ini. 12 volt, 100 Ah. Gimana rangkainya? Oke, jelas? Ya. Berikutnya kita masuk ke inverter ya. Inverter.